Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas dua materi, yaitu proses Poisson dan birth and death process. Yang pertama, kita review kembali tentang sebaran eksponensial. Sebaran eksponensial kita tahu ini adalah fungsi kepekatan peluangnya, yaitu lambda E pangkat minus lambda T, T-nya positif dan 0 untuk yang lainnya. Kemudian kita ketahui pula bahwa fungsi kumulatifnya untuk T kurang dari sama dengan T, peluangnya adalah 1 minus E pangkat minus lambda T untuk T positif. Rata-ratanya adalah 1/, dan ragamnya adalah 1/, kuadrat. Ya. Intinya bahwa konteks proses itu adalah proses mencacah, mengambil cacah, dan akan berlaku sifat untuk S kurang dari T, maka jumlah kejadian S kurang dari jumlah kejadian T, dan XT minus XS adalah jumlah kejadian yang terjadi dan T. Nah, counting proses itu akan merupakan proses Poisson dengan laju lambda jika jumlah kejadian pada waktu 0 itu sama dengan 0 dan proses tersebut mempunyai independent increment. Jadi jumlah kejadian pada selang waktu yang tidak saling overlap merupakan pembaca yang saling bebas. Ya, jumlah kejadian pada selang waktu T itu mengikuti sebaran Poisson dengan rata-ratanya adalah sebesar lambda T. PXT jumlah kejadian pada waktu T plus S dikurangi jumlah kejadian pada waktu S itu sama dengan X, itu sama dengan PXT sama dengan X. Ya, kenapa? Karena tadi XT plus S minus XS itu berarti XT plus S minus S sama dengan XT, ya. Maka PXT sama dengan X, XT perdistribusi Poisson sama dengan lambda T pangkat X kali E pangkat minus lambda T per X faktorial untuk X-nya 01 sampai tak terhingga. Lambda merupakan laju ke data. Lambda itu mungkin bisa laju kedatangan atau laju layanan dan sebagainya. Ya, lambda menunjukkan laju dan T adalah selang waktu. Oke, sifat independennya itu ini juga dapat diketahui bahwa PXT jadi banyaknya kejadian dalam suatu T plus S dikurangi XS itu juga sama dengan jumlah kejadian pada waktu T dikurangi jumlah kejadian pada waktu 0, waktunya 0. Jadi T dikurangi sama dengan XT, ya, itu sifat independent incrementnya. Terus sifat tersebut juga mempunyai stationary increment yang tadi sudah saya jelaskan bahwa XT plus S minus XS itu tidak lain adalah XT plus S dikurangi S sama dengan XT. Ya, jadi ini mempunyai sifat independen dan stationary increment. Kemudian untuk definisi kedua dari proses Poisson, di mana OH adalah fungsi polinomial H untuk H menuju tak hingga. Nah, ya, bisa dituliskan OH menuju 0. Suatu counting proses XT atau jumlah kejadian pada waktu T adalah proses Poisson atau Poisson proses dengan laju lambda jika jumlah kejadian pada waktu ke-0 itu sama dengan 0 dan proses tersebut mempunyai sifat stasioner dan independent increment seperti tadi, ya, di slide sebelumnya. Kemudian peluang jumlah kejadian pada waktu H sama dengan 0 itu sama dengan 1 minus lambda H plus OH. Artinya bahwa peluang bahwa tidak ada kejadian pada selang waktu H itu sama dengan 1 minus lambda H plus OH.
dan jumlah kejadian pada waktu H itu sama dengan satu kejadian atau ada satu kejadian pada selang waktu H itu sama dengan lambda H plus OH. Peluang bahwa terdapat satu kejadian pada selang waktu H, sementara peluang XH lebih dari 1 sama dengan OH. Peluang bahwa terdapat satu atau lebih kejadian pada selang waktu H. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa peluangnya sangat kecil akan terjadi lebih dari satu kejadian. Oke, Siddhartha Taylor sebagai berikut. Misalkan ini distribusi Poisson, xt sama dengan x sama dengan lambda t pangkat x, pangkat minus lambda t per x faktorial. Ya, kalau sebaran Poisson saja itu tidak menyertakan t, kalau proses Poisson ini kita sertakan t. Maka untuk pxh sama dengan 0 itu artinya lambda h e minus lambda h per 0 faktorial, kita uraikan, kita peroleh e minus lambda h yang sama dengan 1 minus lambda h, ini pakai deret Taylor, sama dengan 1 minus lambda h plus OH. Sebagaimana definisi tadi, OH itu mendekati 0. Ya, untuk selang waktu yang sangat kecil seperti definisi tadi, untuk selang waktu yang sangat kecil maka lambda h ini dipangkatkan pangkat 2 per 2 faktor dan seterusnya, ini akan mendekati 0 atau kita itu sebagai OH. Kemudian untuk XH sama dengan 1, ada satu kejadian dalam selang waktu H, itu sama dengan lambda H E minus lambda H, kita uraikan E pangkat minus lambda H sama dengan ini, terus sama dengan lambda H plus OH. Kemudian untuk yang X lebih besar dari 1, kita tinggal tulis 1 minus, kita pakai komplemennya, 1 dikurangi peluang X sama dengan 0 dikurangi PX sama dengan 1, itu sama dengan OH. Ya, ini dari, jadi kalau PT 1 lebih dari T artinya waktu antar kedatangan yang pertama itu lebih besar T, atau waktu kedatangan pertama itu lebih besar dari T. Kalau waktu kedatangan pertama, jadi yang datang pertama itu lebih besar dari T, berarti sampai dengan waktu T itu tidak ada yang datang. Makanya dituliskan XT, yaitu jumlah kejadian atau jumlah kedatangan sampai dengan waktu T itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kedatangan pertama baru terjadi setelah waktu T. Itu sama dengan E pangkat minus lambda T, sebagaimana yang sudah kita peroleh tadi, XT sama dengan 0, itu sama dengan E pangkat minus lambda T, atau kalau Anda lupa, Anda gunakan sebaran eksponensial, E pangkat minus lambda T kali lambda T pangkat 0 per 0 faktorial, itu sama dengan E pangkat minus lambda T. Dan total waktu tunggu sampai dengan kejadian ke N akan mempunyai sebaran gamma yang dinyatakan sebagai waktu tunggunya adalah Sn sama dengan sigma TE. Jadi waktu tunggu sampai N itu adalah jumlah dari waktu antar kedatangan sampai dengan jumlah waktu antar kedatangan sampai dengan waktu ke N. Jadi jumlah waktu antar kedatangan pertama ditambah waktu antar kedatangan kedua, totalnya itu adalah waktu tunggu. Mengikuti sebaran gamma ini bisa Anda buktikan di StatMat dengan menggunakan fungsi pembangkit momen. Jadi kalau T1 eksponensial, maka T1 T2 sampai Tn eksponensial, maka T1 plus T2 sampai Tn akan mengikuti sebaran gamma. Contohnya adalah misal ya, kerusakan terjadi di sepanjang kabel bawah laut dengan jumlah kerusakan yang mengikuti proses Poisson dengan lajunya lambda sama dengan 0,1 per mil. Berapa peluang bahwa tidak terdapat kerusakan pada 2 mil pertama sepanjang kabel tersebut? Ya, jadi
kerusakan itu baru terjadi setelah 2 mil pertama. Maka kita bisa tuliskan peluang XT sama dengan X sama dengan lambda T X E minus lambda T per X faktorial. Misalkan T adalah panjang kabel dari titik 0 yaitu dalam mil, maka PX2 sama dengan 0. Artinya bahwa kerusakan itu terjadi setelah 2 mil. X2 artinya jumlah kerusakan sampai 2 mil pertama sama dengan 0. Artinya bahwa kerusakan terjadi setelah 2 mil, setelah panjang 2 mil. Kita tinggal masukkan lambdanya, T kita masukkan, ketemu 0,8187. Jadi peluangnya bahwa kerusakan itu terjadi setelah 2 mil pertama sebesar. Kemudian soal berikutnya, jika atau dengan syarat tidak terdapat kerusakan pada 2 mil pertama, berapa peluang bahwa tidak akan ada kerusakan pada mil kedua dan ketiga. Jadi dengan syaratnya, jadi sampai dengan 2 mil pertama tidak ada kerusakan, berapa peluang tidak ada kerusakan pada mil kedua dan ketiga. Berarti XT dikurangi X2 itu sama dengan 0. Ya, jadi antara 2 dan 3 tidak ada kerusakan, atau kita bisa tuliskan PXT minus PX2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa tuliskan juga bahwa X2 itu sama dengan X2 dikurangi X0, dan X3 dikurangi X2 dan X2 dikurangi X0 adalah independen. Jadi pada selang waktu yang tidak overlap merupakan pembaca yang saling independen atau saling bebas. 3 ke 2, 2 ke 0 itu berarti tidak overlap, maka kita bisa kalikan saling tumpang tindih, maka kita bisa kalikan atau kita bisa peroleh ya sama dengan PX3 minus X2 sama dengan 0. Mengapa? Karena kalau definisinya bersyarat, ini penyelesaiannya berarti PX3 minus X2 sama dengan 0 iris X2 minus X0 sama dengan 0. Karena dua selang waktu ini saling independen, maka kita bisa kalikan, yaitu PX3 minus X2 sama dengan 0 dikalikan PX2 minus X0 sama dengan 0 dibagi PX2 minus X0 sama dengan 0. Kita coret jadi tinggal PX3 minus X2 sama dengan 0. Nah, dari sifat stationary-nya, jadi X3 minus X2 hanya tergantung pada selisih waktunya, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. PX1 sama dengan 0, kita bisa masukkan dengan sebaran Poisson sama dengan 0,98. Contoh berikutnya adalah jumlah pelanggan yang datang pada suatu fasilitas umum mengikuti proses Poisson dengan lajunya lambda sama dengan 2 pelanggan per jam. Jadi setiap jam kira-kira ada 2 orang yang datang. Berapa peluang terdapat 2 kedatangan pelanggan di dalam 1 jam pertama setelah fasilitas dibuka? Berarti PXT sama dengan X. Oke. T-nya adalah 1 jam, ada 2 pelanggan yang datang, dapat 2 kedatangan pelanggan, berarti PX1 sama dengan 2, kita gunakan sebaran Poisson, ketemu 0,27. Jadi peluang ada 2 kedatangan pelanggan dalam 1 jam pertama sebesar 27%. Kemudian berapa peluang bahwa terdapat 2 kedatangan pelanggan pada 1 jam pertama dan itu adalah intersection atau irisan, dan terdapat 6 kedatangan pelanggan pada 3 jam pertama setelah fasilitas dibuka. Jadi kalau dirumuskan PX1 sama dengan 2 dan PX3 sama dengan 6, dan ini bisa dilihat sebagai 2 kejadian bebas. Mengapa? X1 itu bisa dimulai dari PX1 dikurangi X0, kemudian X3 dikurangi X0, jadi 2 selang waktu yang tidak overlap. Maka kita bisa peroleh dengan cara kita kalikan karena saling independen tadi.
dan X3 minus X1 bisa kita tuliskan sama dengan PX2 sifat stasionernya tadi, hanya dengan ubah selisih waktunya. Kemudian kita peroleh hasilnya untuk X1 sama dengan 2 itu 2E pangkat minus 2, dan untuk X2 sama dengan 4 adalah 2 per 3E minus 4, sehingga kita peroleh hasilnya kita kalikan. Oke, kemudian soal berikutnya ya, dengan syarat 2 pelanggan datang pada 1 jam pertama setelah dibuka, berapa peluang bahwa akan terdapat 6 pelanggan yang datang pada 3 jam setelah fasilitas dibuka. Oke, kalau dilumuskan sebagai berikut ya, X1 sama dengan 2, berarti 1 jam pertama ada 2 yang datang. Berapa peluang pada 3 jam pertama ada 6 yang datang. Nah, ini ini merupakan selang waktu yang overlap karena 3 jam pertama berarti mulai dari 0 dengan 1 jam pertama. Nah, makanya kita uraikan sebagaimana definisi sebaran peluang bersalat. X3 sama dengan 6, X1 sama dengan 2 per X1 ya, kita atur sedemikian rupa supaya menjadi saling bebas antara dua selang waktu tersebut, yaitu dengan cara PX1 sama dengan 2. Kalau 1 jam pertama ada 2, maka pada 3 jam berikutnya berarti kita tinggal kurangi X3 dikurangi X1, jadi 3 jam pertama dikurangi 1 jam pertama, sehingga menjadi X3 minus X1 yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi kalau 1 jam pertama ada 2 pelanggan, 3 jam pertama ada 6 pelanggan, maka dalam selisih waktu antara 1 jam ke 3 jam ada 6 dikurangi 2, ada 4 pelanggan. Seperti itu. Nah, karena sudah tidak overlap, maka kita bisa kalikan X1 sama dengan 2 kali X3 minus X1 sama dengan 4 per X1 sama dengan 2. Kemudian kita coret X1 sama dengan 2, tinggal X3 minus X1 sama dengan 4, atau kita bisa tuliskan stationary-nya, sifat stasioner yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4. Jadi kita peroleh peluangnya sebesar 32